Halo semuanya, Assalamualaikum. Selamat datang di channel Dasilva Raditya. Di video kali ini kita akan berbagi bagaimana caranya bikin salah satu camilan yang lagi viral banget, tapi memang ini enak banget dan tentunya ini bergizi juga, yaitu camilan brulee bomb. Dan ini beneran cara bikinnya memang sangat mudah banget dan rasanya enak, bahannya juga mudah ditemuin di sekitar kita. Oke, buat teman-teman nih yang udah penasaran apa saja nih bahannya dan bagaimana cara pembuatannya, so jangan kemana-mana, tonton terus hingga akhir. Terima kasih. Oke, ini dia bahan-bahannya. Nanti di sini saya akan membuat dua versi, yaitu menggunakan mozzarella dan tidak menggunakan mozzarella. Untuk bahan yang pertama ini tidak menggunakan mozzarella, kita siapin dulu 5-6 buah sosis sesuai selera rasanya. Di sini saya menggunakan rasa sapi. Selanjutnya 5 sendok makan tepung terigu. Untuk 5 sendok makan tepung terigu ini ketika saya timbang adalah 68 gram. Kemudian 250 ml susu UHT full cream, 1 sendok teh kaldu jamur, setengah sendok teh garam atau bisa disesuaikan dengan selera, 1 buah bawang bombay ukuran sedang, ini sekitar 60 gram, dan 1 siung bawang putih. 2 sendok makan margarin atau ketika saya timbang ini 52 gram. Selanjutnya 50 gram keju cheddar, setengah sendok teh lada bubuk, 1 butir telur utuh atau ini bisa diambil putihnya aja, kemudian secukupnya tepung roti. Nah, kedua bahan terakhir itu adalah bahan pelapisnya, dan untuk resep yang pertama ini kejunya menggunakan keju cheddar, kemudian isiannya menggunakan keju mozzarella. Untuk keju mozzarellanya ini siapin sebanyak 125 gram. Lanjut kita ke cara membuatnya. Pertama kita akan iris kecil-kecil atau dirajang halus gitu untuk bawang bombay dan bawang putihnya. Di sini saya menggunakan chopper biar lebih mudah dan lebih cepat aja. Seperti ini, udah cukup halus tapi nggak perlu terlalu halus banget ya, kayak dicacah gitu. Nah, kalau udah selesai bawang bombaynya kita sisihkan terlebih dulu, kemudian kita olah sosisnya. Di sini karena sosis sapinya ini masih ada plastiknya seperti ini, saya akan buka. Kemudian kalau udah buka, bisa dicacah atau dirajang halus. Nah, di sini saya akan menggunakan chopper tetap. Saya menggunakan chopper dari Mitoshiba CH100, ini yang series putihnya. Kemudian tinggal kita tekan, lepas seperti ini, nanti dia bisa hancur kayak dicacah, dirajang halus seperti ini. Nah, kalau udah cukup seperti ini, kita sisihkan juga sosisnya. Kemudian kita lanjut ke langkah berikutnya, yaitu mengolah bahan-bahannya. Pertama kita masukkan dulu margarinnya. Kita biarin sampai dia meleleh semuanya. Kalau udah meleleh semuanya, kita akan masukkan bawang bombaynya. Bawang bombaynya ini akan kita tumis sampai dia benar-benar harum. Kalau udah mulai harum, tapi jangan sampai terlalu kering ya, mulai harum aja. Kalau udah mulai harum, kita masukkan sosis yang udah dirajang halus tadi. Sosisnya kita tumis bentar aja, sampai dia mulai kerasa harum atau menyatu sama bawang bombaynya. Kemudian kita masukkan tepung terigu protein sedang. Nah, di sini tepung terigu yang saya gunakan sebanyak 5 sendok makan. Ketika saya timbang, banyaknya adalah 68 gram. Jadi nggak akan mesti sama 5 sendok sekarang, 5 sendok nanti, biasanya itu akan berbeda. Nah, di sini ketika saya timbang ternyata 68 gram. Setelah tepung terigunya masuk, langsung kita masukkan susu UHT full creamnya. Kemudian kita akan aduk rata. Supaya nanti tepung terigunya ini nggak menggumpal. Setelah kita rasa tercampur rata, kita masukkan bahan berikutnya yaitu keju cheddar. Setelah keju cheddarnya kita masukkan, aduk rata, kemudian tambahkan bahan-bahan yang lainnya, mulai dari garam. Di sini garamnya sebanyak setengah sendok teh, atau bisa disesuaikan selera aja. Selanjutnya kaldu jamur. Di sini saya menggunakan kaldu jamur sebanyak 1 sendok teh. Kemudian merica bubuk. Di sini saya menggunakan sebanyak setengah sendok teh merica bubuk. Setelah itu kita aduk rata. Ini lagi error, nggak tahu kenapa. Kemudian kita aduk rata aja sampai dia mulai menggumpal dan seperti ini. Kita masaknya menggunakan api kecil supaya nanti tepung terigunya benar-benar matang ya.
Nah, kalau udah selesai semuanya, kemudian kita akan sisihkan dulu. Di sini akan saya timbang untuk satu yang pertama menggunakan keju cheddar. Untuk resep yang pertama ini, ketika ditimbang sebanyak 565 gram. Kemudian ini akan kita sisihkan dulu, kita biarin dingin, jangan lupa ditutup supaya nggak kena laler. Lanjut kita ke resep yang kedua. Sebenarnya semuanya sama aja. Untuk bawang bombaynya di sini memang ukurannya agak berbeda. Yang tadi kan 60 gram, yang sekarang 65 gram. Kemudian kita tidak menggunakan keju cheddar, tapi kita menggunakan keju quick melt. Kemudian untuk 2 sendok makan margarin, ini saya sebanyak 55 gram ketika ditimbang. Jadi nggak harus sama ya. Kemudian 5 sendok makan tepung terigu, tadi kan 68 gram. Nah, ketika saya mengambil tepung terigu untuk yang kedua kalinya, ini sebanyak 74 gram. Dan selain itu, di resep yang kedua ini kita tidak menggunakan keju mozzarella untuk isiannya. Oke, lanjut ke cara membuatnya. Sama seperti yang tadi, kita lelehkan dulu margarinnya. Kemudian setelah meleleh, kita masukkan bawang putih dan bawang bombaynya. Kemudian kita tumis sampai harum. Kalau udah mulai harum tapi tidak kering, kita masukkan sosis rasa sapinya ini. Kita tumis sebentar. Kemudian kita tambahkan bahan berikutnya, yaitu tepung terigu. Setelah itu, kita langsung masukkan susu UHT full creamnya. Jangan lupa untuk langsung diaduk rata supaya nanti dia tidak menggumpal. Setelah rata, langsung masukkan keju quick meltnya. Kemudian kita tambahkan garam sebanyak setengah sendok teh, kaldu jamur sebanyak 1 sendok teh. Setelah itu yang terakhir adalah merica bubuk. Kalau semua bahannya udah masuk, lalu langsung aja kita akan aduk rata dan kita akan masak dengan api kecil sampai dia mulai agak menggumpal. Kita aduk terus sampai rata ya, jangan sampai bumbunya itu kepisah-pisah rasanya. Nah, kalau menggunakan keju quick melt, dia akan tetap lengket seperti ini, nggak kayak yang di awal tadi ya, tapi dia masih lengket tapi udah menggumpal seperti ini. Kemudian kalau udah seperti ini, kita bisa sisihkan. Di sini saya timbang untuk resep yang kedua adalah 596. Bedakan sama yang pertama. Oke, keduanya ini akan kita diamin dulu sampai dia benar-benar dingin, baru akan kita bulat-bulatkan. Nah, kalau udah dingin seperti ini, kita akan olah yang menggunakan keju cheddar terlebih dulu. Yang pertama kita masak. Kemudian pecahkan telurnya. Di sini saya menggunakan 2 butir telur. Setelah itu saya kocok rata, kocok lepas. Kalau misalnya teman-teman mau dibuat dagangan ya, atau ingin lebih lama lagi untuk menyimpannya di freezer, bisa hanya menggunakan putih telurnya saja. Biasanya untuk menggunakan putih telurnya saja itu akan lebih awet dan lebih tahan lama. Oke, untuk resep yang pertama seperti yang saya bilang tadi, ini akan menggunakan isian keju mozzarella. Di sini akan saya belah dulu menjadi 2 bagian seperti ini. Kemudian saya belah lagi menjadi 2. Saya belah lagi menjadi 2. Kemudian belah lagi menjadi 2. Jadi untuk 125 gram keju mozzarella nanti akan menjadi 32 potongan kecil. Nah, kalau udah selesai kita potong, kemudian di sini akan saya bulat-bulatkan. Dia akan lebih mudah dibulatkan kalau dia udah mulai agak nggak dingin. Nah, kalau udah selesai, kita gulung-gulung kecil seperti ini. Kemudian kita ambil 1 sendok. Di sini saya menggunakan takaran sendok seperti ini. Kemudian saya timbang untuk satu adonannya ini sebanyak 20 gram. Kemudian saya bulatin sebentar, nggak perlu sampai lama. Lalu saya masukkan keju mozzarellanya. Setelah itu akan saya gulung sampai rapat. Pastikan kalau keju mozzarellanya ini tidak terlihat ya, supaya nanti ketika digoreng dia tidak lepas-lepas. Nah, untuk besaran keju mozzarellanya ini sekitar 5 gram. Jadi kalau ditimbang semuanya adalah 25 gram seperti ini. Oke, sudah selesai semuanya untuk yang menggunakan keju cheddar. Nanti dia seperti ini. Nah, ini langsung aja kita balurin ke pelapisnya. Kita ambil 1, kemudian kita masukkan ke dalam telur. Setelah itu kita ambil lalu masukkan ke dalam tepung roti. Kita balurin sampai semuanya terkena tepung rotinya. Kalau udah selesai semuanya seperti ini, kemudian bisa dimasukkan ke dalam box sesuai seperti yang teman-teman inginkan. Untuk yang pertama ini saya masukkan ke dalam box ukuran 650 ml. Untuk ukuran segitu ini cukup untuk 8 brulee bomb-nya. Kemudian ini yang 750 ml. Jadi cuman agak tinggian aja tapi ternyata sama isinya sebanyak 8.
Nah, seperti ini. Yang ini adalah 650 dan yang ini adalah 750. Oke, kita akan coba yang lebih besar lagi, yaitu 1 liter atau 1000 ml. Dan ini brulee bombnya tinggal satu, saya masukin aja semuanya. Jadi ini isinya adalah 11, tinggal kita kasih saus aja di sampingnya. Nah, kalau udah seperti ini bisa kita masukkan ke dalam freezer. Kemudian kita bisa olah untuk adonan yang menggunakan quick meltnya. Jangan lupa untuk memasukkan ke dalam freezer untuk ditutup rapat seperti ini. Nah, kalau udah selesai nih, lanjut kita untuk bulet-buletin yang menggunakan quick melt dan tidak menggunakan isian keju mozzarella. Tinggal kita timbang aja 20 gram. Kemudian kita masukkan ke telur, lalu kita balurin tepung roti. Udah simpel gitu aja. Nah, kalau udah selesai semuanya seperti ini, hasilnya lebih banyak dari keju cheddarnya tadi ya. Untuk yang menggunakan keju cheddar tadi, hasilnya adalah 27. Kemudian yang menggunakan quick melt ini hasilnya adalah 29. Nah, ini bisa aja langsung kita goreng. Di sini karena nggak sabar, langsung aja saya goreng. Tuang minyak secukupnya, sesuai selera. Kalau bisa agak lebih tinggi ya, biar nanti kecelup semua, hampir kecelup semua juga boleh. Kemudian kalau udah panas bisa kita masukkan. Ini yang saya goreng yang pertama adalah yang menggunakan keju cheddar serta diisi dengan keju mozzarella. Kalau udah panas kita goreng dengan api sedang ke kecil, kemudian langsung kita masukin semuanya. Kita biarin sampai dia mulai kuning kecoklatan. Kalau udah selesai bisa kita angkat lalu kita sisihkan. Kemudian kalau udah selesai kita lanjut untuk menggoreng yang kedua, yaitu keju yang menggunakan quick melt seperti ini. Kita goreng sama seperti yang tadi, gorengnya ketika minyak udah panas, kemudian kita celupin, lalu kita akan goreng sampai kuning kecoklatan. Kalau udah kuning kecoklatan bisa kita angkat lalu kita sisihkan. Nah, ini dia udah selesai dan udah jadi untuk brulee bombnya. Ini enak banget sih, cara bikinnya ternyata mudah banget kan? Nah, ini dia brulee bombnya udah jadi. Ternyata memang gampang sekali kan untuk bikinnya. Dan ini ada dua versi. Yang pertama adalah menggunakan keju cheddar dan isiannya menggunakan keju mozzarella. Serta yang kedua, saya hanya menggunakan keju quick melt tanpa isian keju mozzarella. Nah, tanpa berlama-lama lagi, langsung aja yuk kita cicipin. Nah, sekarang kita cicipin nih yang mozzarella terlebih dulu. Sebenarnya kan timbangannya isiannya sama, cuman ini ditambah dengan mozzarella. Bismillahirrahmanirrahim. Enak banget. Ini yang tanpa mozzarella dan pakai keju quick melt. Dalamnya tetap melted kayak gini tuh. Enak banget dan luarnya tetap crispy. Oh, wow. Ini sampai Pak RT. Panjangnya sampai rumah Pak RT. Kalau ayah sukanya yang pakai mozza. Bismillahirrahmanirrahim. Lembut banget ya. Gimana sih fokusnya kok ke kamu sayang? Kamu memang bikin orang salah fokus. Ini. Penggemarnya fokus ke orang. Ini ya, gede ya?
Oke, segitu dulu untuk kali ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa cobain brulee bomb ini di rumah karena ini enak banget serta caranya juga mudah, bahannya juga mudah ditemuin di sekitar kita. Jangan lupa juga tonton video saya yang lainnya. Siapa tahu video saya bermanfaat buat teman-teman semuanya, dan sampai ketemu di video selanjutnya. Bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.